Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalila Nafisa Kusnadi dengan NIM C0504240027. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai sistem evaluasi layanan akademik. Analisis sistem evaluasi layanan akademik. Hmm. Adapun aku terlibat berupa mahasiswa sebagai pengguna utama yang mengisi formulir evaluasi terhadap layanan dan proses pembelajaran. Kemudian ada dosen sebagai menerima hasil evaluasi dari mahasiswa dan memberikan tanggapan atas evaluasi tersebut. Ada admin yang mengelola sistem pengguna, kuesioner, dan periode evaluasi. Dan ada Kaprodi yang mengakses laporan dan statistik untuk pengambilan keputusan strategis. Ada juga permasalahan setiap aktor, yaitu mahasiswa tidak ada kanal resmi untuk menyampaikan keluhan layanan akademik, proses evaluasi seringkali tidak transparan, sehingga mahasiswa tidak tahu apakah masukan mereka ditindaklanjuti. Formulir evaluasi yang tidak terstandar menyebabkan penilaian tidak konsisten antar periode. Dosen tidak dapat mendapat umpan balik langsung dari mahasiswa secara terstruktur. Sulit mengidentifikasi aspek pembelajaran mana yang perlu ditingkatkan. Tidak ada mekanisme untuk merespon evaluasi secara formal. Admin pengelola data evaluasi manual rentan kesalahan, sulit mengatur jadwal dan periode evaluasi yang tepat. Tidak ada sistem terpusat untuk mengelola kuesioner dan laporan. Kaprodi tidak ada dashboard real time untuk memantau kinerja akademik. Laporan tidak dapat diekspor dalam format standar untuk rapat atau akreditasi. Adapun kebutuhan fungsional, mahasiswa dapat mengisi formulir evaluasi layanan akademik. Mahasiswa dapat melihat panduan pengisian evaluasi. Mahasiswa dapat mengirim evaluasi dan melihat riwayat evaluasi. Dosen dapat melihat evaluasi yang ditunjukkan kepada dirinya. Dosen dapat memberikan tanggapan atau respon terhadap evaluasi. Admin dapat mengelola data pengguna, CRUD, mahasiswa, dan dosen. Admin dapat mengatur periode dan jadwal evaluasi. Dan ada admin dapat membuat, mengedit, dan mengelola kuesioner evaluasi. Kemudian ada admin serta kaprodi dapat melihat laporan dan statistik evaluasi. Kemudian yang terakhir, admin dan kaprodi dapat mengekspor laporan dalam format PDF atau Excel. Adapun kebutuhan fungsional, keamanan, data evaluasi bersifat anonim, identitas mahasiswa tidak terungkap kepada dosen. Ketersediaan sistem tersedia pada saat jam kerja akademik. Skalabilitas sistem mampu menangani penambahan pengguna tanpa degradasi signifikan. Integritas data, mahasiswa hanya dapat mengirim satu evaluasi per mata kuliah per periode. Pemeliharaan sistem mudah diperbarui tanpa menghentikan layanan. Kompatibilitas dapat diakses dari browser, desktop, dan mobile. Use case diagram sistem evaluasi layanan akademik. Diagram ini menunjukkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia di dalam sistem. Melalui diagram ini eh, dapat kita pahami alur interaksi pengguna terhadap sistem secara keseluruhan. Kemudian ada deskripsi use case diagram mengisi formulir evaluasi. Use case ini menjelaskan proses mahasiswa dalam mengisi formulir evaluasi. Mahasiswa masuk ke sistem, kemudian memilih mata kuliah atau layanan yang ingin dievaluasi, kemudian mengisi formulir yang telah disediakan.
Ada deskripsi use case diagram melihat panduan evaluasi. Pada use case ini, mahasiswa dapat melihat panduan sebelum mengisi evaluasi. Tujuannya agar mahasiswa memahami cara pengisian dan dapat memberikan penilaian yang sesuai. Adapun deskripsi use case diagram mengirim evaluasi. Setelah formulir selesai diisi, mahasiswa dapat mengirim evaluasi ke sistem. Data evaluasi kemudian akan tersimpan dan diproses. Ada use case diagram melihat riwayat evaluasi. Mahasiswa juga dapat melihat riwayat evaluasi yang pernah dikirim sebelumnya, membantu mahasiswa mengetahui evaluasi yang telah dilakukan. Kemudian ada deskripsi use case diagram melihat hasil evaluasi. Pada use case ini, aktornya adalah dosen. Dosen dapat melihat hasil evaluasi yang diberikan oleh mahasiswa. Dan adanya ini, dosen melakukan evaluasi diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada deskripsi use case diagram mengirim tanggapan evaluasi. Aktornya juga berupa dosen, yang dosen juga dapat memberikan tanggapan terhadap hasil evaluasi yang diterima. Kemudian ada deskripsi use case diagram mengelola data pengguna, yang dimana mengelola data pengguna ini aktornya adalah admin. Pada bagian ini, admin dapat mengelola data pengguna seperti mahasiswa dan dosen. Pengelolaan ini meliputi tambah, ubah, dan hapus data. Dan ada deskripsi use case diagram mengelola periode evaluasi. Di sini admin sebagai aktornya. Admin juga dapat mengatur periode evaluasi, misalnya menentukan kapan evaluasi dibuka dan kapan ditutup. Kemudian deskripsi use case diagram selanjutnya yaitu mengelola kuesioner dengan aktor admin. Pada use case ini, admin dapat membuat dan mengedit pertanyaan evaluasi. Setelah itu ada deskripsi use case diagram melihat laporan data dengan aktor admin dan kaprodi. Admin dan kaprodi dapat melihat laporan hasil evaluasi dalam bentuk data keseluruhan. Yang terakhir ada deskripsi use case diagram mengekspor laporan. Laporan evaluasi aktornya berupa admin dan kaprodi. Laporan evaluasi juga dapat ekspor ke format seperti PDF atau Excel. Ini memudahkan untuk dokumentasi. Kemudian saya akan menampilkan activity diagram dari use case diagram yang sudah saya buat tadi di awal. Ini merupakan activity diagram mengisi formulir evaluasi. Kemudian ada activity diagram melihat panduan evaluasi. Activity diagram mengirim evaluasi. Activity diagram melihat riwayat evaluasi. Activity diagram melihat hasil evaluasi dengan aktor, dosen, dan sistem. Activity diagram mengirim tanggapan evaluasi dengan aktor yang sama berupa dosen dan sistem. Kemudian ada activity diagram mengelola data pengguna. Aktornya berupa admin dan sistem. Activity diagram mengelola periode evaluasi masih sama dengan aktor admin dan sistem. Activity diagram mengelola kuesioner masih admin dan sistem juga. Kemudian activity diagram mengekspor laporan ada 3 aktor berupa admin, sistem, dan kaprodi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.